Dasar kau ini anak kurang ajar, dasar anak ikan. Hai lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan menceritakan sebuah cerita yang sangat melegendaris yang ada di Indonesia, yaitu Danau Toba. Pasti kalian sudah sering mendengar atau membaca legenda Danau Toba ini, atau kalian sudah pernah menonton filmnya di televisi. Kalau Mila sendiri itu waktu SD itu sering nonton di kaset di DVD tuh, yang pemainnya Ratu Anissa dan Abdul Yusman. Mila banyak banget itu koleksi kasetnya itu. Karena kan pada zaman Mila masih SD itu kan filmnya itu sangat populer. Dan jika kalian request video apa selanjutnya kalian Mila buat, bisa komen di kolom komentar, kayak legenda Sangkuriang dan semacamnya lah. Komen di kolom komentar ya. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu di subscribe karena kan ada video menarik dan menegangkan setiap minggunya dari channel Mila. Langsung saja kita ke ceritanya. Danau Toba adalah danau yang terletak di Sumatera Utara. Bahkan sering disebut-sebut sebagai danau yang terdalam di dunia karena kedalamannya bisa mencapai 450-500 meter. Danau di ketinggian 900 meter ini yang memiliki luas 1145 km persegi, yang merupakan danau yang terluas di Asia Tenggara. Di tengah Danau Toba terdapat sebuah Pulau Samosir. Pulau Samosir ini sendiri juga memiliki dua danau kecil, yaitu Danau Eyak Natonang dan Danau Sidihoni. Pulau Samosir dengan luas yang sama dengan negara Singapura ini menjadi tempat tinggal suku Batak Samosir. Suku Batak yang tinggal di Pulau Samosir ini masih memegang teguh kepercayaan leluhur. Mereka juga masih menjalankan berbagai ritual yang biasa dilakukan oleh nenek moyangnya dahulu. Bagi masyarakat Batak setempat, Danau Toba menjadi tempat bersemayamnya 7 dewi suku Batak yang biasa disebut dengan Namboru. Setiap kali hendak melakukan kegiatan di sekitar danau, masyarakat akan berdoa dan meminta izin terlebih dahulu agar acara mendapat berkah dapat berjalan dengan lancar. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Danau Toba juga menyimpan kisah legenda asal-muasal terbentuknya danau itu. Dari kisah masyarakat yang beredar, terbentuknya Danau Toba terkait dengan keluarga manusia dan putri jelmaan ikan. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Sumatera Utara di Tapanuli, tinggallah seorang laki-laki yang bernama Toba yang tinggal di sebuah gubuk kecil seorang diri. Toba adalah seorang petani yang pekerja keras, rajin, yang menanam sayuran di kebunnya sendiri. Hari demi hari, tahun demi tahun, umur Toba pun sudah semakin tua dan sudah mulai merasa bosan hidup sendiri. Terkadang untuk melepas penatnya, dia pun pergi memancing di sebuah sungai di dekat kebunnya. Menjelang siang, setelah selesai memanen beberapa sayuran di kebunnya, dia pun berencana untuk memancing di sungai dekat kebunnya itu. Peralatan mancingnya sudah selesai dan di tengah perjalanan dia bergumam, "Andai aku memiliki istri dan anak, tentunya aku tidak sendirian lagi melakukan pekerjaan ini setiap hari." Sampailah di sungai itu yang biasanya tempat dia memancing dan melemparkan kailnya sembari menunggu. Tidak beberapa lama kemudian kailnya pun tersentak dan dia pun segera menarik kailnya. Dan dia terkejut melihat ikan yang didapatnya kali ini. Dan dia berkata, "Wow, besar sekali kan mas ini, tidak biasanya aku mendapatkan ikan yang sebesar ini." Setibanya di gubuk kecilnya, pemuda itu meletakkan ikan hasil tangkapannya itu di sebuah ember besar. Betapa senangnya dia karena itu akan menjadi lauk beberapa hari, dan dia pun segera ke dapur untuk menyalakan api. Dan dia pun kembali untuk mengambil ikan mas yang ada di ember itu. Dan betapa terkejutnya karena dia melihat di dalam ember itu terdapat koin emas yang sangat banyak. Dan dia pun semakin kaget karena dia melihat sosok wanita yang sangat cantik yang berambut panjang. Dan Toba pun berkata, "Kamu siapa?" Terus si wanita itu menjawab, "Aku adalah ikan mas yang kamu tangkap tadi di sungai. Dan koin-koin yang ada di ember itu adalah sisik aku yang terlepas dari tubuhku."
istriku. Dan wanita itu berkata lagi, aku adalah seorang putri dari kerajaan yang dikutuk oleh ayahku karena melanggar aturan. Singkat cerita, karena si Toba menyelamatkan si gadis ini yang melepaskan kutukannya dan mengembalikan dia sebagai seorang wanita yang cantik, dan mereka pun akhirnya menikah. Dan mereka pun memiliki bayi seorang laki-laki yang bernama Samosir. Dan ada satu pantangan yang harus diingat oleh Toba. Ketika dia memarahi anaknya, dia tidak boleh mengatai anaknya dengan sebutan anak ikan. Samosir pun tumbuh besar dan dia pun sudah bisa membantu orang tuanya untuk bertani, dan seringkali Samosir mengantar makan siang untuk ayahnya yang dimasak oleh ibunya. Suatu hari siang itu ayahnya sudah sangat lelah dan sangat kelaparan sembari menunggu Samosir membawa bekal siang. Tidak seperti biasanya, Samosir terlambat membawakan bekal untuk ayahnya pada saat itu. Di tengah perjalanan, Samosir pun mencium aroma masakan itu yang kelihatannya sangat enak, dan dia pun mencicipinya. Tanpa dia sadari, dia hampir menghabiskan bekal itu. Padahal bekal itu adalah bekal yang dibuatkan ibunya untuk ayahnya. Tersentak dia pun menuju ke kebun ayahnya, dan dia pun melihat ayahnya yang sudah kelaparan, kelelahan, yang sangat lama menunggu Samosir untuk membawakan bekal makanan. Dan Samosir pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku tadi memakan bekal yang dimasakkan ibu untuk ayah." Sontak ayahnya emosi dan sangat marah dan melemparkan bekal itu dan berkata kepada Samosir, "Dasar kau ini anak kurang ajar, dasar anak ikan." Karena dia sudah sangat marah dan dia pun mengucapkan pantangan yang dikatakan istrinya pada saat itu. Samosir pun menangis dan berlari ke rumahnya dan menemui ibunya, dan dia pun berkata, "Ibu, tadi ayah mengataiku sebagai anak ikan." Dia sangat marah, Bu. Seketika ibunya pun menangis dan segera menyuruh Samosir untuk berlari di sebuah bukit di ketinggian. Hujan pun semakin deras, angin pun semakin kencang, gemuruh dan petir pun menyambar seketika itu. Air pun meluap dan menenggelamkan seluruh desa itu karena sumpah yang dikatakan istrinya itu dilanggar. Dan akhirnya tenggelamlah desa itu dan genangan air itu berubah menjadi sebuah danau. Dan kini sering disebut sebagai Danau Toba, dan bukit yang tempat Samosir berlindung itu disebut sebagai Pulau Samosir. Tetapi selain dari kisah legendanya, terdapat juga kajian ilmiahnya, di mana Danau Toba adalah danau vulkanik yang terbentuk karena letusan Gunung Toba sekitar 73.000 atau 75.000 tahun yang lalu. Letusan gunung membentuk kaldera atau kawasan raksasa yang kemudian terisi air dan menjadi sebuah Danau Toba. Tekanan ke atas oleh magma yang belum keluar yang menyebabkan munculnya pulau yang dinamakan sebagai Pulau Samosir. Oke lur, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian ingin request video apa selanjutnya akan Mila buat mengenai cerita-cerita legenda yang ada di Indonesia, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan Mila bisa menyajikan video yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi, dan Mila bisa tambah semangat lagi buat videonya untuk kalian semua yang kalian suka. See you next video, bye-bye. Karena letusan Toba gunung